nyumpain Nikmir aja gitu. Kenapa nggak lo aja? Lo sama Nikmir jauh banget kayak bumi sama langit. Makanya kenapa Nikmir dibela, derajatnya diangkat. Kalau lo direndahin. Dapat peran pengganti apa, justru bosnya kamu itu kasihan, udah tahu kan bakal dipenjerong kan, jadi itu buat rating, naikin rating ya kan, pasti akan ada berita, itu namanya entertain. Yang kasihan itu bosnya kamu nggak dapat setengah episode udah goodbye. Kalau aku kan sampai selesai puasanya. Ya rezeki itu semua dari Allah, bukan dari bosnya kamu yang ada di penjara, bukan. Yang ngasih rezeki itu Allah. Ingat itu, yang memberikan rezeki itu Allah lewat tangan-tangan Allah. Tangan manusia. Bosnya kamu itu cuma kucingan karena tahu bakal akan di penjara, ngerti? Si siapa ini namanya ini? Si setan masuk, aku ngomongnya setan aja ya, karena kalau setan kan suka mancing. Nanti kalau aku manggilnya kamu itu nama kamu, kan sayang, nama kamu kan dikasih oleh orang tuamu. Tapi kalau kamu suka mancing-mancing huru hara, berarti namanya kamu setan. Aku panggilnya kamu setan aja ya. Ayo setan, kamu masuk penjara aja ya setan, biar nggak ganggu aku aku ini lagi bersilaturahmi sama orang-orang nih. Rezeki itu bukan dari setan, rezeki itu datangnya dari Allah. Nah ya, jadi buat kamu yang agak kurang waras, ya kamu masuk ke rumah sakit jiwa aja biar nggak stres ya. Karena kalau kamu stres, kamu pasti udah ngomongnya udah ngelantur. Ya, di mana-mana itu rezeki datangnya dari Allah, keberkahan itu datangnya dari Allah, segala sesuatunya itu dari Allah. Karena Allah itu Maha Pemberi, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha dan Maha dari segala maha. Bukan dari setan, Dajjal nih. Iya, bukan dari Dajjal ya sayang ya. Bener banget Ratna sayang. Setan bukannya udah dikurung di neraka Kak, harusnya dikurung ya. Setan udah dikurung, Dajjal udah dikurung. Mungkin itu baru keluar kuntilanak harus dikurung juga deh bentar lagi ya. Orangnya berada di luar negeri, kalau berada di dalam negeri sudah dilaporkan ke polisi katanya. Oh ya, ada bukti apa? Gue nggak pernah tuh yang namanya posting-posting foto dia, seperti dia posting-posting foto gue dan anak gue. Gue nggak pernah tuh ngancem-ngancem yang suaranya gue rekam pakai handycam, ngancem-ngancem mantan gue mau ngebun, gitu. Terus jejak digital gue juga nggak ada tuh yang gue kriminal atau apa segala macam. Kalau lo kan ada banyak jejak digital lo yang mau si Denny 3 tahun lalu katanya kalau nggak peduli gue di depan kantor polisi, kalau gue bobis gue bakalan tuh si itu semua mau dibun. Emang lu siapa? NPD. Dia kemarin ini ngata-ngatain Nikmir punya penyakit itu, HIV itu, terus nyumpain Nikmir aja gitu. Kenapa nggak lo aja? Lo sama Nikmir jauh banget kayak bumi sama langit. Ya gue nggak kenal sama Nikmir, tapi dari yang gue lihat gitu ya, soalnya gue udah 15 tahun di luar negeri, jadi yang gue lihat dari YouTube kelakuan Nikmir jauh banget. Makanya kenapa Nikmir dibela, derajatnya diangkat. Kalau lo direndahin. Yang pertama di situ Mbak DP kembali tantrum gara-gara ada pertanyaan dari netizen yang mana Mbak Dewi Persik ini menggantikan posisi Nikita Mirzani di acara Puasin. Nah di situ Mbak Dewi nggak terima dong, namanya Dewi Persik gitu ya, apalagi kalau dihubung-hubungkan dengan Nikita Mirzani pasti akan tantrum. Ini netizen juga sih mancing-mancing Mbak Dewi Persik ya, jadinya ya begini. Kalau lah kata-kata mutiara dari seorang Dewi Persik, jadi kata Dewi Persik bahwa Nikita Mirzani itu direkrut gitu ya untuk menjadi salah satu pemeran di acara Puasin karena pemilik acara sudah tahu nih bahwa nanti Mbak Nikita ini akan menjadi tersangka kemudian ditahan. Makanya dia direkrut untuk menaikkan rating dari suatu acara. Menurut saya tidak. Mau Nikita Mirzani ada masalah atau tidak, pasti pihak produsen akan tetap tertarik untuk merekrut Nikita Mirzani. Bahkan di acara ini kalian tahu nggak sih, Nikita Mirzani itu menjadi pemeran utama loh. Jadi pemeran utama itu bukan Ruben Onsu ya,
tapi Nikita Mirzani. Mari kita lihat buktinya. Di channel YouTube All Play Entertainment, di situ ditampilkan para pemeran acara puasin. Dan kalian tahu Nikita Mirzani itu berada di posisi pertama, sedangkan Robert Onsu berada di posisi kedua. Dan setelah Nikita Mirzani menjadi tersangka kemudian ditahan, videonya itu nggak ada yang berubah. Maksudnya wajah dari Nikita Mirzani tidak diganti dengan wajah Dewi Persik. Itu artinya apa? Bahwa diduga Dewi Persik itu menggantikan posisi Nikita Mirzani, tapi bukan lagi menjadi pemeran utama, hanya menjadi pemeran pengganti. Karena kalau ada Nikita Mirzani, tetap Nikita Mirzani yang ada di acara ini. Kemudian Nikita Mirzani yang menjadi pemeran utama, guys. Terus katanya rezeki itu datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, lewat tangan Tuhan. Ini keliru apa gimana? Atau saya yang salah ya? Bukankah rezeki itu berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa lewat tangan seseorang? Ya itulah tangan Nikita Mirzani. Terlepas dari kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani, ya memang itu adalah rezeki untuk Mbak Dewi Persik dari Tuhan lewat tangan Nikita Mirzani. Bukankah begitu? Dewi Persik mengejek anaknya Nikita Mirzani makan apa kalau di penjara. Jadi di sini ceritanya Dewi Persik itu berpura-pura menjadi Nikita Mirzani. Anak aku makan apa ya kalau aku di penjerong? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan menurut saya, karena saudara-saudara dari Nikita Mirzani pasti akan menjadi garda terdepan dong untuk Aska dan Arkana. Dan begitupun ada Laura yang sekarang sudah ikut menjadi tulang punggung untuk kedua adik-adiknya untuk sementara waktu ya, sambil menunggu proses hukum dari Nikita Mirzani ini selesai. Kalau soal finansial, sepertinya mereka tidak akan kekurangan. Yang mereka kekurangan itu menurut saya ya, kedekatan mereka dengan ibu mereka, yang mana saat ini mereka dipisahkan sementara waktu. Kalau soal finansial, sepertinya tidak akan ada masalah. Apalagi bisnis dari Nikita Mirzani masih terus berlanjut dan sekarang ini sedang dihandle oleh kakak dari Nikita Mirzani. Jadi Mbak Dewi Persik nggak perlu khawatir gitu ya, nanti kalau anak-anaknya Nikita Mirzani ini makan apa. Kemudian yang berikutnya tadi Mam Sterling menyindir seseorang nih, penyanyi dangdut. Katanya si penyanyi dangdut itu pernah mengancam mantan suaminya, mau ngebun pakai pis, nggak peduli di depan kantor polisi dia akan melakukan hal itu. Wow, tadi juga ada selentingan atau sindiran dari Mam Sterling ya kepada penyanyi dangdut itu. Kalau di luar negeri, kebetulan Mam Sterling ini sudah 15 tahun tinggal di luar negeri. Yang terkenal baik itu di mata mereka ya, di mata netizen Indonesia yang tinggal di luar negeri ya, bukan penyanyi dangdut itu, tapi Nikita Mirzani. Kata Mam Sterling, derajat dari Nikita Mirzani ini diangkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, makanya banyak yang memberikan pembelaan kepada Nikita.